Tidak puas dengan apa yang disampaikan pihak Pemkab Musirawas beserta aksi massa koalisi pemberantasan korupsi tinggalkan ruangan. Aksi massa koalisi pemberantasan korupsi atau KPK gabungan LSM, awak media dan ormas yang dimotori Zainuri, Suhaidi, Binsar, Hotler berakhir tanpa kesimpulan di kantor Bupati Musirawas, Sumatera Selatan pada Selasa 10 Mei 2022. Aksi tersebut adalah lanjutan aksi dari sebelumnya yang dilakukan di Dinas Perkim bulan April lalu atau menjelang Hari Raya Idul Fitri yang juga tidak menemui titik kesimpulan. Masih di tuntutan yang sama, aksi koalisi pemberantasan korupsi melalui orasi yang disampaikan oleh Zainuri dan kawan-kawan mendesak Bupati segera mencopot Kepala Dinas Perkim yang dinilai berkinerja buruk dan tidak becus bekerja. Zainuri yang sebagai koordinator aksi dalam orasinya juga mengatakan akibat dugaan kinerja buruk dari Dinas Perkim tersebut mengakibatkan banyaknya proyek-proyek di anggaran tahun 2021 yang bermasalah baik secara kualitas ataupun kuantitas yang berdampak buruk bagi citra dan nama baik Bupati di tengah masyarakat Musirawas. Selain Zainuri, secara bergantian dalam menyampaikan aspirasi, Binsar, Alam, Doni menyuarakan hal yang sama. Mendesak Bupati Musirawas untuk segera menggantikan Kepala Dinas Perkim dan meminta untuk membentuk tim audit dan mengerjakan proyek di tahun anggaran 2021 dan turun ke lapangan secara bersama-sama. Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk diadakannya mediasi membahas tuntutan aksi koalisi pemberantasan korupsi oleh pihak Pemkab Musirawas yang diwakili asisten Bupati juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perkim sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait pengelolaan pengerjaan proyek yang sedang dibahas. Namun, di tengah mediasi tersebut, ketika pihak Pemkab yang diwakili oleh asisten Bupati memberikan jawaban dan tanggapan yang dinilai terlalu formal dan tidak sesuai dengan harapan peserta aksi, akhirnya Zainuri memerintahkan rekan-rekannya untuk keluar ruangan. Saat mediasi berupaya menanyakan alasan koalisi pemberantasan korupsi keluar dari ruangan, Zainuri sebagai ketua koordinator aksi mengatakan, hal itu dilakukan oleh pihaknya karena kecewa atas tanggapan dari asisten Bupati yang menurutnya bertele-tele tanpa ada kesimpulan yang jelas menjawab dari harapan dan tuntutan yang disampaikan peserta aksi. Zainuri mengatakan jawaban yang diharapkan sangat jauh dari harapannya dan hasil pertemuan kali ini menyatakan nihil tanpa hasil dan akan tetap melaksanakan aksi hingga tuntutan benar-benar direalisasikan. Ujar Zainuri dengan tegas sambil menuju mobilnya ditinggalkan area kantor Bupati Musirawas. Adapun aksi hari ini ya, kita bersama-sama menjaga ya, jangan sampai uang negara itu digarap oleh oknum yang tidak bertanggung demi kepentingan pribadi. Ya, dengan adanya pekerjaan yang diduga kurang berkualitas itu semata-mata demi mengharapkan program besar. Ya, maka hari ini kami tolak semua itu. Ya, kami hadir di sini. Kami ingin bertemu langsung dengan Musirawas menyampaikan langsung pada Bupati terkait temuan-temuan kami di lapangan. Cepat. Selanjutnya, ya, kami mendesak Pemkab Musirawas hari ini juga, jam ini juga memanggil pihak Perkim, ya, agar masuk berhadapan dengan kami. Ya, maka kami sangat mendesak Bupati Musirawas agar segera mencopot atau menggantikan Kepala Dinas Perkim. Ya, karena kami sudah muak. Ya, ditemui tidak bisa, dikomunikasi tidak bisa, sedangkan pekerjaan yang dilakukan amal siapa yang bertanggung jawab? Itu ada uang rakyat, bukan uang milik pribadi yang ada di Perkim. Ya, jika dibiarkan saja, sudah tentunya Musirawas mentak akan bercolek. Kenapa? Karena masyarakat tidak tahu dengan Dinas Perkim, tidak tahu dengan kontraktor, tetapi masyarakat tahunya hanya Bupati. Ya, jangan sampai keluar itu terjadi. Sebenarnya ini Bupati Musirawas ya, hadir di mana pekerjaan. Jangan sampai ini terjadi. Justru itu maka kami hari ini melakukan aksi ya, mencegah itu semua. Oke. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi ketika Zainuri, perlu kami tegaskan sekali lagi, kami juga
Sebenarnya kami mendesak tim Musirawas untuk segera menghentikan kepala dinas karena pimpinan bekerja pilih tahun 2021 diduga kurang berkualitas. Yang kedua, mengevaluasi hasil kinerja dinas perhubungan rakyat serta hasil pemukiman Kabupaten Musirawas, sekaligus membentuk tim audit untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dinas perhubungan rakyat dan pemukiman Kabupaten Musirawas. Kami harapkan bisa bersama-sama melaporkan jika ditemukan kejanggalan dalam kegiatan atau pekerjaan yang ada di dinas perhubungan rakyat atau pemukiman. Kembali kami sampaikan, kami meminta mendesak kepada Bupati Musirawas untuk mencabut segera kepala dinas Perkim kalau pernah kami duga alergi terhadap wartawan atau lembaga penasihat, sekaligus untuk memberikan membentuk tim audit untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dinas Perkim di tahun anggaran 2021. Coba itu dulu dari saya, mungkin rekan saya mau lanjutkan. Baiklah, kami di sini menyampaikan beberapa poin tuntutan kami. Aspirasi kami meminta kepada Ibu Bupati Kabupaten Musirawas agar segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perkim Kabupaten Musirawas, karena kami menilai Kepala Dinas Perkim Kabupaten Musirawas ini tidak mampu mengemban amanah, karena diduga kami menilai Kepala Dinas Perkim Kabupaten Musirawas itu alergi terhadap wartawan, LSM maupun aktivis Kabupaten Musirawas. Karena yang buktinya sampai hari ini kami belum pernah berjumpa kepada Kepala Dinas Perkim Kabupaten Musirawas. Kami bukan ingin membuat rusuh, kami hanya ingin menyampaikan termasuk persoalan yang ada di lapangan yang beliau tidak tahu, yang beliau hanya menerima laporan dari bawahannya. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kinerja pihak kontraktor itu kurang berkualitas menurut aktivitasnya pada hari ini, dan ucapan terima kasih kepada pihak Kapolres Kabupaten Musirawas dan Pol PP telah memberikan kenyamanan kami untuk menyampaikan aspirasi di depan kantor Bupati Kabupaten Musirawas. Ketahuilah, hari ini kami datang ke sini bukan untuk bikin keonaran atau untuk kerusuhan. Kami datang hanya untuk menyampaikan aspirasi kami tentang kinerja Kepala Dinas PUPK yang diduga tidak becus dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dinas. Dan kami meminta kepada Ibu Bupati Kabupaten Musirawas jangan hanya menerima laporan dari dinas terkait. Mari Bu, sama-sama kita ke lapangan untuk mengecek kinerja kegiatan Dinas PUPK yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, yang dimana pekerjaan tersebut kami duga tidak layak dengan mata kami sebagai wartawan LSM dan aktivis. Hari ini apabila tuntutan kami di sini tidak dipenuhi oleh Bupati Kabupaten Musirawas, maka kami selama 3 hari berturut-turut akan melakukan aksi di sini. Dan kami minta kepada Ibu Bupati Musirawas agar segera mencopot Kepala Dinas PUPK Kabupaten Musirawas. Cepat. Dan kepada Bapak Dinas PUPK yang memegang jabatan selaku Kepala Dinas, kami minta
Adapun asik hari ini ya kita bersama-sama menjaga ya jangan sampai uang negara itu digadang oleh oknum yang tidak bertanggung demi kepentingan pribadi ya. Dengan adanya pekerjaan dari juga kurang berkualitas itu semata-mata demi mengharapkan pekerjaan besar ya, maka hari ini kami tolak semua itu ya. Kami hadir ke sini, kami ingin bertemu langsung dengan Bupati Musyawarah menyampaikan langsung kepada Bupati terkait temuan-temuan kami yang di lapangan. Selanjutnya ya kami mendesak Pemkab Musyawarah hari ini juga jam ini juga memanggil pihak terkait ya agar masuk berhadapan dengan kami ya. Maka kami sangat ya, mendesak Bupati Musyawarah agar segera mencopot atau menggantikan kepada dinas terkait ya, karena kami sudah muak ya, ditemui tidak bisa, dikomunikasi tidak bisa, sedangkan pekerjaannya di lapangan amburadul siapa yang bertanggung jawab? Itu adalah uang rakyat, bukan uang milik pribadi yang ada di dinas perkim ya. Jika dibiarkan saja tentunya Musyawarah serentak akan bercolek. Kenapa? Karena masyarakat tidak tahu dengan dinas perkim, tidak tahu dengan kontraktor, tetapi masyarakat tahunya hanya bupati ya. Jangan sampai kelewatan itu terjadi. Semenjak ini Bupati Musyawarah ya hanya ditemukan pekerjaan lapangan amburadul, jangan sampai ini terjadi. Justru itu maka kami hari ini melakukan aksi nah, mencegah itu semua. Oke. Boleh ngomong. Kesepakatan yang sudah disepakati dalam keadaan sendiri ya, diabaikan oleh pihak dinas perkim ya. Ada apa sebenarnya dinas perkim ini? Maka hari ini ya, kami datang kembali di kantor Bupati Musyawarah ya, dengan menyampaikan beberapa tuntutan. Yang pertama ya, kami mendesak Bupati Musyawarah agar segera ya, menggantikan kepala dinas perkim karena kami anggap ya tidak mampu dalam tugas. Di mana selama ini dinas perkim diduga alergi ya terhadap aktivis dan wartawan. Selanjutnya hasil investigasi terhadap aktivis wartawan di lapangan ya, pekerjaan yang ada di dinas perkim itu diduga kurang berkualitas ya. Maka demi terciptanya Musyawarah serentak ya, kami mendesak Bupati Musyawarah agar segera menggantikan kepala dinas perkim. Sebab ya, jika pekerjaan dinas perkim selalu seperti ini, maka ya, akan mencoreng nama Bupati. Ya. Kami hadir di sini justru cinta kepada Musyawarah. Ya, kami menjaga nama Bupati. Jangan sampai seorang Bupati Musyawarah semacam itu mencorangi dengan pekerjaan yang tidak berkualitas. Ya, untuk apa diperlukan kepada dia seperti itu? Maka kami hari ini sangat mendesak Bupati Musyawarah agar segera menggantikan kepala dinas perkim Bupati Musyawarah. Ya, ini adalah aksi kami kedua. Ya, tapi kami tidak sebatas ini. Ingat itu, kami akan melakukan aksi 2 hari lagi berturut di depan kantor bupati ini. Jika seandainya ya, teman kami tidak sekedar direalisasi oleh pihak Bupati Musyawarah, ya, kami ingin langsung menemui Bupati Musyawarah. Kami ingin menyampaikan langsung kepada Bupati Musyawarah terkait temuan-temuan kami yang ada di dinas perkim. Ya, di mana selama ini Bupati hanya menerima laporan saja, tetapi tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Ya. Maka kami selaku awak media, aktivis ya, dan aktif dalam pengawasan, ya, demi
kami cintai, sedikit pun kami tidak tetap. Ya, demi kepentingan masyarakat, kami tidak boleh takut apa yang terjadi. Ya, jika hari ini kami tidak bertemu langsung dengan dua tim masyarakat, maka kami akan membakar banding dan berbuat. Betul kan? Oke, gantian. Pos kalian dulu, woy. Posnya dulu, apa itu? Kasih jam lah. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang sudah disampaikan rekan saya tadi, Ketua Peduli, dulu kami kepala dinas karena pimpinannya pekerjaan pimpin 2021 diduga kurang berkualitas. Yang kedua, mengakurasi hasil dilaporkan jika ditemukan kejanggalan dalam kegiatan atau pekerjaan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat atau pemukiman. Kembali kami sampaikan kepada Pemkab Musirawas, khususnya Bupati Kabupaten Musirawas. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih dari pihak pengamanan, baik dari Polres Musirawas, pihak Polri, karena sudah ikut mengawal pada pagi hari ini. Baiklah, kami di sini menyampaikan beberapa poin tuntutan kami, aspirasi kami meminta kepada Ibu Bupati Kabupaten Musirawas agar segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Petkim Kabupaten Musirawas, karena kami menilai ya Kepala Dinas Petkim Kabupaten Musirawas ini tidak mampu mengemban amanah, karena diduga ya kami menilai Kepala Dinas Petkim Kabupaten Musirawas itu alergi terhadap wartawan, LSM maupun aktivis Kabupaten Musirawas. Karena yang buktinya sampai hari ini kami belum pernah berjumpa kepada Kepala Dinas Petkim Kabupaten Musirawas. Kami bukan ingin membuat rusuh, kami hanya ingin menyampaikan persoalan yang ada di lapangan, yang beliau tidak tahu, yang beliau hanya menerima laporan dari bawahannya. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kinerja ya pihak kontraktor Tadi LSM ataupun dari PS. Nah dulu sebelum banget untuk bertemu ya di Dinas Petkim. Jadi dah bertemu lagi di depan kantor Bupati ini. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik. Kita boleh menuju kedamaian sampai di tempat ini. Cuma harapan kami dari kepolisian, suasana damai ini tetap kita jaga. Jadi tadi kami sudah koordinasi dengan pihak Pemkab Musirawas. Mereka bersedia untuk bertemu dengan perwakilan. Berapa orang Pak? 4 orang katanya yang siap mereka terima sebagai perwakilan, diterima oleh Bapak Asisten siapa ya? Asisten 1. Gimana kira-kira saudara-saudara kami? 4 orang katanya. Ya, seperti ini kita jalan bersama di sini. Jadi orang kan ditanya, kita disampaikan harus semua. Kami ini kan tidak jumlah itu kan. Gak apa yang kita berasa. Bagusnya keluar Pak. Keluar. Makanya beras masih balik ke dalam. Itu. Soalnya nanti jadi alasan lagi Bupati Bupati memang udah kate, Kepala Dinas Petkim udah kate, jadi alasan lagi masih mencoba ke dalam. Gimana? Yang pasti-pastinya baik. Di sini baik. Nah tolong yang dari Pemkab di sini baik katanya. Tadi LSM
Banget untuk bertemu ya di Dinas Masjid. Ini dah bertemu lagi di depan kantor bupati ini. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik. Kita boleh penuh kedamaian sampai di tempat ini. Cuma harapan kami dari kepolisian, suasana damai ini tetap kita jaga. Jadi tadi kami sudah koordinasi dengan pihak Pemkab Musirawas. Mereka bersedia untuk bertemu dengan perwakilan. Berapa orang Pak? 4 orang katanya yang siap mereka terima sebagai perwakilan, diterima oleh Bapak Asisten 1 ya? Asisten 1. Gimana kira-kira saudara-saudara kami? 4 orang katanya. Ya, seperti di sini kita jalan bersama di sini. Jadi orang orang ditanya harus disampaikan. Harus semua. Kali ini kan tidak jumlah itu kan. Galak kayak gitu lah. Statusnya keluar Pak. Makanya buas, mesinnya balik ke dalam. Itu. Soalnya nanti jadi alasan lagi bupati, bupati memang udah kate, kepala dinas bersih udah kate, jadi alasan lagi masih mau juga ke dalam. Gimana? Yang pasti baik. Di sini baik. Nah, tolong yang dari Pemkab. Di sini baik katanya. Depan bupati, wakil bupati yang keren di jalan. Ya, kamu pernah pegang saki ya? Di depan rumah wakil bupati itu bercerai di pinggir jalan, di jalan Empang. Luar biasa ya. Duduk lah yuk, biar itu. Assalamualaikum. Hadir bersama dalam rangka pertama silaturahmi, kedua komunikasi, dan ketiga ini masih bulan Syawal, hari baik bulan baik. Nah, teman-teman berbahagia ini saya pribadi maupun atas nama teman-teman jajaran Pemkab Musirawas menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami merasa senang dan bangga kawan-kawan sekalian. Kemarin kami mengucapkan permintaan, mungkin tantangan kami hari ini agak sedikit menunjuk aktivitasnya seperti biasa. Di sini jujur saya baru kali ini bertemu dengan Bapak Yusuf selaku Pak Tim. Jadi selama ini saya sering ini mencoba untuk konfirmasi langsung
musyawarah ini. Masa sekian banyak pekerjaan itu diawasi cuma satu orang. Kalau kepada Bapak Kepala Dinas PU Perkim. Dan lagi kami nak nanya, anggaran perawatan itu kemana? Masa bisa sekarang ini kurasa lah hampir 6 bulan belum ada pemeliharaannya. Jalan-jalan itu dibiarkan hancur, pecah-pecah, bahkan ada yang lah hancurnya, Pak. Nah, kita sama-sama tahu, Pak. Cak mano, apa kami ini ngadu-ngadu aksi ini, atau kami aksi ini bukannya benci pada Dinas PU Perkim, tapi kami nak mendukung kegiatan dia itu, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk tempatnya, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadir bersama dalam rangka pertama silaturahmi, kedua penyelenggaraan, dan ketiga ini masih bulan Syawal, hari baik, bulan baik. Nah, teman-teman berbahagia ini, saya pribadi maupun atas nama teman-teman jajaran Pemkab Cirawas menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami merasa senang dan bangga kawan-kawan sekalian. Kemarin kami mengucapkan permintaan maaf, mungkin kedatangan kami hari ini agak sedikit mengganggu aktivitas seperti biasa. Di sini jujur saya baru kali ini bertemu dengan Bapak Dishub selaku Pak Dinas Perkim. Jadi selama ini saya sering ini mencoba untuk konfirmasi langsung ke kantor Dinas Perkim, tapi ini tidak pernah hari. Jadi kami minta pihak kontraktor yang mengerjakan apa itu kegiatan di tahun 2021 itu yang nyatanya di lapangannya antara Kepolisian itulah menjadi fasilitator untuk kami hari ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kasatpol PP yang diwakili oleh Nasir dan menyampaikan hari ini. Saya ingin itu, Pak, kepada Bapak Dinas Kepala Dinas, masa dalam 50 kegiatan itu yang cuma pengawasnya cuma satu orang yang tahu yang ada di Dinas PU Perkim. Aku tidak ngerti lagi tenaga itu di musyawarah ini. Masa sekian banyak pekerjaan itu diawasi cuma satu orang. Kalau kepada Bapak Kepala Dinas PU Perkim. Dan lagi kami nak nanya, anggaran perawatan itu kemana? Masa bisa sekarang ini kurasa lah hampir 6 bulan belum ada pemeliharaannya. Jalan-jalan itu dibiarkan hancur, pecah-pecah, bahkan ada yang lah hancurnya, Pak. Nah, kita sama-sama tahu, Pak. Cak mano, apa kami ini ngadu-ngadu aksi ini, atau kami aksi ini bukannya benci pada Dinas PU Perkim, tapi kami nak mendukung kegiatan dia itu, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk tempatnya, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah. Sama dan bersama kami syukur Allah subhanahu wa ta'ala
ini kesehatan sehingga hadir bersama dalam rangka pertama silaturahmi, kedua komunikasi, dan ketiga ini masih bulan Syawal, baik bulan baik. Dan pada kesempatan berbahagia ini saya pribadi maupun atas nama teman-teman jajaran Pemkab Surawas menyampaikan izin, mohon maaf lahir batin. Kami merasa senang dan bangga kawan-kawan sekalian. Kemudian kami informasikan bahwa akan ada penyampaian aspirasi dan hari ini sesuai dengan jadwal walaupun bergeser waktu sudah hadir, dan kami cukup bangga dan bahagia. Kita masuk di awal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami mengatakan assalamualaikum. Kita jawab assalamualaikum. Berarti kita sama-sama sering mendoakan sehat dan selamat. Amin. Itu tanpa memperpanjang waktu, silakan yang dikeluarkan untuk menyampaikan aspirasi atau ucapan tuntutan dan harapan sebagaimana apa yang kami terima melalui surat terusan surat diterima pada kami silakan. Dan satu, kami mohon pertama sampaikan identitas baik organisasi maupun di tempat lain kampus kita. Kedua, bulan Syawal bagian bosek dan lebaran mohon kiranya disampaikan dengan cara yang baik. Oke, sepakat itu. Terima kasih. Kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainuri, Ketua Badan KPK Kabupaten Surawas. Adapun aksi kami hari ini ingin kemajuan Musyawas. Ini kemajuan Musyawas dan menjaga nama baik Bupati Musyawas. Sebab kenapa? Karena tiap-tiap pekerjaan OPD ya, di lapangan itu masyarakat tidak tahu dengan OPD-nya, Pak. Masyarakat itu tidak tahu dengan kontraktornya, tapi masyarakat tahu sama Bupati Musyawas. Ya. Nah, jadi aksi kami hari ini ya demi menjaga nama baik Bupati di tengah-tengah masyarakat, ya, dalam menciptakan Musyawas mantap. Nah, terkait temuan rekan di lapangan itu khususnya di wilayah Bukit Sakti dan Purwodadi. Ini cuma sekedar sampel, Pak. Ya, ini wilayah tempat wakil Bupati Musyawas. Ya, nah, pekerjaannya sudah seperti ini. Yang lebih parah lagi, Pak, itu wilayah yang jauh dari jangkauan, seperti Bliti Jaya, Puspitasari, ya. Jadi yang lebih parah lagi itu di wilayah-wilayah yang kurang pantauan, khususnya di daerah pelosok, itu lebih parah lagi. Bahkan ada yang main tempel, nah, sharing main tempel dan sebagainya. Nah, yang kami ambil ini cuma sampel. Nah, tentunya jika di zaman Bupati Haji Rana Mahmud ya, pekerjaan OPD seperti ini siapa yang akan malu? Ya. Nah, untuk kedepannya masyarakat menganggap bahwa Bupati Musyawas ini tidak berhasil memimpin Musyawas karena ditemukannya pekerjaan-pekerjaan yang selalu diperlukan masyarakat. Nah, hal ini perlu berantas. Ya, jangan didiamkan. Nah, ini hari ini ya, ini terkait pekerjaan dari dinas parkir. Nah, dengan demikian jadi pertanyaan besar loh bagi masyarakat. Apa kata masyarakat, Pak? Zaman pimpinan Bupati Musyawas sekarang ini Haji Rana Mahmud, pekerjaan amburadul banyak yang pecah. Jalan baru dibangun sudah seperti peyek kacang. Tahu Pak peyek kacang? Batu ini bulat. Baru dibangun sudah seperti peyek kacang. Nih, masyarakat ngeluh itu kepada siapa? Kepada Bupati, Pak. Bukan kepada OPD-nya, bukan. Ya.
Nah justru kami ini cinta kepada musyawarah, jadi kami harap hal-hal seperti ini jangan sampai terulang lagi untuk kedepannya. Periode ini cuma 3,5 tahun buat tim menjabat. Seharusnya para OPD itu harus semaksimal mungkin, ya, bekerja dengan baik mungkin, ya, demi menjaga nama bupati. Satu. Yang kedua, ya, saya lihat para kontraktor, ya, yang bekerja di Musrawas itu dari luar Musrawas. Alangkah enaknya mereka itu, ya, mencari uang di Musrawas, sedangkan orang Musrawas sendiri nihil, tidak ada apa-apa. Yang memilih bupati itu siapa? Yang memilih bupati adalah asli masyarakat Musrawas, bukan dari luar, bukan dari Palembang, bukan dari Linggau, bukan dari Utara, tapi masyarakat Musrawas. Tetapi para kontraktornya semuanya dari luar. Berarti Musrawas ini tempat orang mencari makan, sedangkan orang Musrawas sendiri kelaparan. Masih banyak loh, ya, masyarakat Musrawas ini yang berjiwa, bahkan para kontraktor semuanya. Tapi kenapa lo kok orang luar? Alangkah enaknya orang luar mencari makan di Musrawas ini. Nah, dengan demikian sehingga terjadilah pekerja mereka itu orang berkualitas, karena mereka tidak menikmati loh. Yang menikmati masyarakat Musrawas. Coba kalau yang bekerja asli orang Musrawas. Nah itu kan. Jadi dalam hal ini sesuai dengan tuntutan kami, ya, kami mendesak Bupati Musrawas agar segera mengajukan kembali seperti itu. Satu. Yang kedua, ya, kami mendesak Bupati itu agar segera membentuk tim audit, ya, untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Dinas Perkim pada tahun 2021. Ya. Dan selanjutnya, kami mendesak Bupati Musrawas agar segera mengevaluasi hasil kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Mukim Kabupaten Musrawas demi kemajuan Musrawas. Kami sampaikan apa yang kami lakukan hari ini adalah demi kemajuan Musrawas. Kami cinta kepada Musrawas, kami asli putra Musrawas, tinggal di Musrawas, berKTP di Musrawas, bahkan kami memilih di Musrawas. Di kami yang menikmati semuanya. Begitu aja. Penyampaian kami. Terima kasih. Kita fokus untuk menjawab dan menyelesaikan ataupun menguraikan yang menjadi ganjalan hati. Memberi nah, fokus lagi kita ya. Pokok apa? Sebelum mencari kita ini kosai. Udah, udah kosai kita. Oke, silakan. Lembaga investigasi yang saya hormati Bupati Kabupaten Musrawas, yang mana dalam hal ini diwakili oleh Bupati, juga yang kami hormati kepala dinas Perkim Kabupaten Musrawas, itu juga yang kami hormati dari pihak kepolisian Polres Musrawas, ya, sudah hadir di hadapan kita sebagai hasil satwa kita untuk menyampaikan aspirasi pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan permintaan mungkin kedatangan kami hari ini ada sedikit mengganggu aktivitasnya seperti biasa. Di sini jujur saya baru kali ini bertemu dengan Pak Menko selaku. Jadi selama ini saya sering ini mencoba untuk konfirmasi langsung ke ini kantor Perkim, tapi ini tidak pernah. Jadi kami minta pihak kontraktor yang mengerjakan apa itu kegiatan di tahun 2021 itu yang nyata yang di lapangannya angsuran ini itu kami minta untuk kedepannya jangan dipakai lagi Pak, tolong dievaluasi diperbaiki. Terus kami ingin mengetahui apa sanksi untuk pihak kontraktor yang mempunyai pekerjaan yang tidak yang kami nilai kurang berkualitas. Jadi kami minta penjelasannya apa sanksi untuk mereka, apakah di blacklist ataukah bagaimana. Mungkin itu saja tambahan dari saya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan.
Doni Arianto dari lembaga investigasi kita. Pertama kami ucapkan kepada pihak Pemkab yang telah menerima kami, dan yang kami hormati Pak Nito selaku Kepala Dinas PU Perkim serta bapak-bapak dari kepolisian yang telah menjadi fasilitator untuk kami hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kasatpol PP yang diwakili oleh Pak Nasir. Langsung saja, adapun saya ingin menyampaikan hari ini, saya ingin itu Pak kepada Bapak Dinas, Kepala Dinas PU Perkim, itu untuk pekerjaan, itu kegiatan di Dinas PU Perkim itu aku minimnya pengawasannya. Masa dalam 50 kegiatan itu yang cuma pengawasnya cuma 1 orang yang aku tahu yang ada di Dinas PU Perkim. Aku udah kasih lagi tenaga itu di Musirawas ini. Masa sekian banyak pekerjaan itu diawasi cuma 1 orang setahu aku. Dan juga kami nak nanya, itu tadi dibahas masalah kontraktor. Nah, kami nak nanya di sini kriteria yang layak mendapatkan pengadaan langsung itu macam mana? Tentunya kalau kita mencari pekerjaan itu yang murah, yang cepat, dan gawenya bagus. Nah, kriteria yang berhak mendapatkan PL itu kriterianya macam mana? Tolong kami minta dijelaskan kepada Bapak Kepala Dinas PU Perkim. Dan lagi kami nak nanya, anggaran perawatan itu kemana? Masa bisa sekarang ini kurasa hampir 6 bulan belum ada pemeliharaannya. Jalan-jalan itu dibiarkan hancur, pecah-pecah, bahkan ada yang hancurnya Pak. Jadi Bapak merasa ragu, soalnya Bapak nerima laporan dari pengawas Bapak mungkin tidak pernah. Pengawas itu ngasih foto yang jelek. Kita evaluasi langsung turun ke lapangan. Baik, kita sama-sama tahu Pak, cak mano. Apa kami ngadu-ngadu aksi ini, atau kami aksi ini bukannya benci pada Dinas PU Perkim, tapi kami nak mendukung kegiatan dia itu Pak. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Rakyat Kabupaten Musirawas, kita punya mekanisme untuk ada pelaksanaan sampai dengan evaluasi, dan kita punya auditor internal di inspektorat, dan juga ada auditor yang melakukan langsung ketika di sini yang akan evaluasi kinerja berkaitan dengan kegiatan-kegiatan proyek. Jadi untuk itu informasi yang kami terima kemarin dan hari ini, kinerja Dinas Perkim itu melalui auditor ataupun pemeriksaan khusus inspektorat sedang melaksanakan kewajibannya. Jadi tidak ada kegiatan di Musirawas ini tanpa pengawasan apa dijawabkan kepada rakyat dengan mekanisme melalui perwakilan rakyat DPRD. Jadi itu untuk kinerja pengembangan kegiatan, dan tim audit dibentuk atau dibentuk khusus atau tidak itu sudah menjadi SOP kegiatan dari auditor inspektorat Kabupaten Musirawas. Itu secara reguler maupun secara khusus. Sementara untuk di atasnya BPK maupun BKP juga melakukan aktivitas sama, meneliti, mengaudit semua kegiatan, tidak hanya di PU Perkim tapi semua kegiatan yang menggunakan uang negara Musirawas. Kami kira itu yang perlu kami sampaikan dari inti 3 tuntutan atau secara yang disampaikan melalui surat, yang juga secara lisan disampaikan oleh Pak Zainuri tadi, termasuk yang disampaikan oleh Pak Agung Budi Kusuma dan Pak Doni, itu bagian dari kembang ataupun penjarahan dari isi surat yang disampaikan oleh koalisi KPK, koalisi pemberantasan korupsi atau KPK. Nah, sebelum kami lanjutkan secara teknis Pak Niko Kopis, nanti kalau ada salah langsung dari Pak Semua. Baik, hari ini
kasih atas kehadirannya dan telah menyampaikan hasil pemantauan pengawasan terhadap kinerja atau pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Musirawas. Ini informasi sangat penting bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sitan 1, tentunya 3 tuntutan yang disampaikan ini akan disampaikan beliau. Dan karena ini nanti kami akan menyampaikan kepada inspektorat untuk membentuk tim mengaudit berdasarkan hasil pengaduan ini. Kami mohon kiranya nanti menyampaikan lebih rinci dan lebih detail. Lokasi-lokasi tadi baru disebutkan Brangkati, Purwodadi, kemudian ada juga di Jaya. Mana yang hasil dari pemantauan ADAD, kalau belum rinci nanti sampaikan kepada kami untuk bahan tim nanti tim dari internal audit kami nanti akan melihat kebenaran dari laporan tersebut. Hasil dari pemantauan tentunya nanti akan kami lanjuti dan kami akan mengambil kesimpulan terhadap apa yang sudah dilaporkan. Kemudian mengenai tadi sampaikan kepada saudara bahwa kontraktor pekerjaan yang jelek di lapangan mungkin juga nanti setelah kami tahu pekerjaan apa, mungkin kami akan tahu juga kinerja si kontraktor yang mana. Bagaimana yang disampaikan oleh saudara Alan tadi ya, kalau memang yang tidak baik, kemudian nanti dari ULP ini akan menjadi catatan bahwa berdasarkan audit dari inspektorat disampaikan kepada ULP kontraktor yang rapot merah itu tentunya tidak akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan atau melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Musirawas. Kemudian tadi Saudara Doni menyampaikan bahwa pengawasnya minim. Nah, mungkin bisa disampaikan kira-kira pekerjaan karena di tim ini setahu saya ada juga sarjana pendamping, itu mendampingi yang melaksanakan pengawasan itu. Kalau sudah benar mereka memang pengawas dari dinas tidak banyak lagi. Mungkin nanti bisa lebih detail lah menyampaikan. Saya rasa itu saja Pak Asep yang saya tanggapi. Secara teknis silakan kepada PD terkait untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima selama ini. Berarti kan setelah itu nanti apa? Diam lagi. Kami demo lagi baru buka lagi. Nah, jadi seolah-olah ya dengan adanya hal seperti ini sekedar formalitas. Ya, formalitas. Memang betul, kita ada BPK, ada restoran. Restoran, masa dulu mau makan dulu? Kan nggak mungkin. Nah itu, BPK, kita tahu sendiri. Cuman tidak seluruh kegiatan di OPD itu diperiksa, cuma sampelnya aja. Jadi maksud kami dalam hal ini, ya, Pemkab Musirawas itu akan segera mengambil kebijakan seperti apa supaya hal ini tidak terjadi lagi ke depannya. Nah itu yang kami ingin. Kami tidak ingin ya kalau laporkan ke orang dan lain sebagainya itu percuma loh. Dari dulu mungkin Pak Edin ketahui ya. Dari dulu saya melakukan demo seperti ini terus di depannya. Saya sudah bawa sama selama dari tahun 2001, 2002 baru kali ini saya kembali demo kata Bupati. Sebenarnya malu saya demo hari ini. Malu. Kenapa? Karena dia anggap seolah-olah Bupati itu tidak becus memimpin dengan ada demo hari ini. Saya malu Pak. Tapi hari ini saya terpaksa demo karena saya sudah dibendung. Ya. Tidak tahan lagi melihat apa yang terjadi di lapangan. Baik. Jadi kami ingin segera ya putar kami direalisasi. Nah itu. Semua apa? Kami sudah masuk surat ke Polres, kami akan demo selama 3 hari turun. Tanggal 10, 11 dan 12. Berarti besok dan lusa kami akan kembali lagi melakukan aksi. Nah itu. Jadi ya kalau seperti itu jawabannya cuma kami selama ini sudah muak dengan penyampaian dan penerimaan seperti ini. Udah kita bubarkan.